Halo dulur-dulur sekalian, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan welcome back to my YouTube channel. Karena setelah lama aku nggak up video baru, jadi sekarang aku up video lagi. Jadi kali ini aku bakal mereview film Antrum. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan aktifkan notifikasinya. Halo Lur, jadi maaf ya kalau aku manggil dulu biar kita lebih akrab. Jadi aku manggil Lur aja. Kalau guys atau apapun itu aku belum kayak kepasihan karena aku orang Jambi. Jadi kita separuhnya pakai bahasa Jambi, separuhnya pakai bahasa Indonesia biar pada ngerti. Kalau Jambi semua mungkin ada yang nggak ngerti kan. Jadi film Antrum ini katanya film yang sangat mematikan, dan juga film Antrum ini katanya film yang sangat terkutuk. Bukan hanya sangat menyeramkan, melansir dari laman Express UK, film yang telah diproduksi pada 1970 ini juga memiliki sejarah yang cukup menyeramkan, yaitu ketika penayangan di Festival Budapest 1988 tanpa ada penjelasan, bioskop tersebut terbakar dan menghilangkan 56 nyawa. Bukan hanya itu saja, kejadian tragis itu kembali terjadi di San Francisco pada 1993. Terjadi sebuah ledakan yang tak tahu penjelasannya dari bioskop tersebut dan menghilangkan nyawa lagi sebanyak 30 korban jiwa. Singkatnya, film kutukan tersebut menceritakan seorang kakak beradik, dua orang kakak beradik. Kakaknya itu perempuan sama adiknya sekitar umur mungkin 8 tahun atau 7 tahun ya. Terus adiknya itu mempunyai anjing kesayangan, tapi anjing itu mati. Terus keluarganya bilang anjing itu jahat, tapi adiknya ini sering murung karena anjingnya mati. Kakaknya nggak tega. Terus kakaknya ini menemukan buku misterius yang katanya bisa menghidupkan anjing tersebut. Pergilah. Namun buku tersebut bukannya mengembalikan nyawa anjing tersebut, malah menimbulkan malapetaka kepada kedua kakak beradik itu. Setelah menimbulkan banyak kejadian aneh itu Lur, jadi film ini dihentikan. Setelah dihentikan, film ini ditimbulkan pada tahun 2018. Terus sebagaimana salinan aslinya itu katanya terkutuk, jadi salinan aslinya itu nggak ada, sudah dicari-cari nggak ada. Jadi film Antrum ini sulit ditemukan yang aslinya. Terus pada tahun 2019, sutradara David Amito dan Michelle Lacini membuat kembali film Antrum yang berjudul The Deadliest Film Ever Made. Ini kayak mirip-mirip gitulah, tapi kayak kalau kejadian yang sangat kayak sound efeknya atau kayak kejadian yang sangat katanya yang terkutuk di dalam film aslinya itu kayak dihilangkan. Sesudah itu film Antrum yang baru ini tahun 2019 ditayangkan kembali pertama kali di Jepang. Banyak yang mengatakan itu hanyalah domestik atau kayak mitos gitu kan. Tapi orang Jepang ada sebagian yang percaya kutukan itu ada
ada sebagian yang nggak percaya. Melansir dari laman Daily Star, Amito dan Lacini sebagai selaku produser film Antrum mengatakan bahwa di balik film Antrum ini ada seperti beberapa bagian rahasia yang hanya bisa dilihat oleh penonton-penonton tertentu. Dan sejarah film Antrum sudah aku ceritakan sebelumnya, jadi saatnya kita mereview film Antrum. Tenang. Halo lor, jadi film ini adalah film yang bergenre horor, tapi lebih ke adegan kayak satanisme, kayak percaya kepada satanisme gitu. Jadi film ini bersumber seperti benang merah, ritual pengorbanan yang meminta nyawa yang hilang. Sebenarnya itu mustahil ya. Kalau nyawa udah hilang itu nggak bisa kembali. Kayak di dunia ini semua pun bisa, kecuali nyawa itu kayak mana ya? Nyawa itu memang nggak bisa, hanya Allah yang bisa. Hanya kun fayakun kata Allah. Tapi kalau kita meminta apalagi kepada setan, itu mustahil, memang nggak bisa gitu. Awal cerita ini berawal dari seorang anak kecil, bocah kecil yang bernama Nathan yang terus-terusan mengigau, bermimpi, pokoknya nggak terima binatang peliharaan kesayangannya itu mati secara tiba-tiba gitu kan. Terus dia mempunyai kakak yang bernama Orali. Jadi kakaknya ini nggak kuat lihat kakaknya tuh nggak kuat lor nengok. Maklum lah kalau kakak beradik gitu kan. Karena adiknya ini masih kecil, kakaknya tuh kayak udah dewasa gitu kan. Jadi kakaknya ini berinisiatif untuk menghidupkan kembali binatang kesayangan adiknya tadi dengan dia pakai buku misterius ini. Jadi mereka berdua ini berinisiatif datang ke hutan. Ya hutan itu tadi hutan yang kayak di Jepang, kayak ada hutan khusus untuk orang bunuh diri. Memang hutan itu memang kayak hutan orang bunuh diri, hutan terlarang. Banyak orang bunuh diri di sana. Jadi masuklah kakak dan adik ini tadi ke hutan itu, karena hutan itu hutan terlarang. Jadi membawa buku itu tadi, mereka kayak menginap di situ, kayak camping. Mereka camping di sana dan mencari cara bagaimana anjing adiknya tadi hidup kembali. Sesudah itu Orali ini melakukan berbagai ritual dengan berbekalan buku misterius yang besar tadi. Jadi dia mengatakan kepada adiknya, dunia ini 7 lapisan. Untuk ke alam roh kita harus ke lapisan ke-6, jangan sampai ke lapisan ke-7, kata Orali. Kenapa jangan ke lapisan ke-7? Karena di lapisan ke-7 itu adalah neraka yang dijaga oleh anjing berkepala 3. Dalam melakukan ritual itu, mereka kayak bikin kayak bintang atau lingkaran yang di tengah-tengahnya itu adiknya. Terus dia kayak membaca mantra gitu. Dia melakukan ritual itu, dia memasukkan semua agama, Hindu, Buddha, Kristen kayak gitu, termasuk Islam juga masuk di dalam ritual itu. Setelah beberapa hari mereka berkemah di sana, muncullah kejanggalan-kejanggalan. Saat itu Nathan sering melihat makhluk-makhluk aneh, dan juga dia melihat makhluk
yang katanya anjing berkepala 3 dari dunia lapisan ketujuh tadi. Namun Orali si kakak tadi tidak percaya apa yang dikatakan adiknya kalau dia melihat hal-hal yang kayak makhluk-makhluk aneh itu, karena Orali gimana ya, Orali itu nggak pernah melihat. Kok adik aku bisa melihat gitu loh Lur, masa aku tidak bisa lihat gitu, kata dia kan. Jadi setelah itu kayak orang tuh kayak menyusuri hutan gitu kan, udah menyusuri hutan Lur. Jadi ketemulah sama ketemu sama dua orang laki-laki yang kayak berpenampilan tidak wajar, kayak bugil gitu, sama persis yang ada di dalam buku misterius tadi. Kayak ciri-cirinya tuh sama. Jadi kayak Orali tuh kayak mana ya lo? Orali tuh kayak, oh ini udah nggak benar. Ini udah nggak benar. Jadi dia membawa adiknya menjauh dari kedua laki-laki tersebut. Mereka pergi lagi ke tenda. Setelah mereka pergi ke tenda loh, jadi Orali si kakak menceritakan bahwa ritual yang dia ciptakan untuk mengangkat nyawa yang telah hilang itu adalah karangan. Dia menceritakan kepada adiknya buku yang dia bawa itu juga karangan, karena dia nggak sanggup melihat adiknya sedih, kayak membangkitkan semangat adiknya biar adiknya kembali seperti semula. Makanya dia mengarang semua cerita bahwa makhluk yang mati bisa dibangkitkan kembali gitu. Setelah Orali menjelaskan kepada adiknya tersebut, terus mereka berdua tuh kayak terperanjat, terkejut melihat seorang laki-laki melakukan harakiri alias ingin bunuh diri. Nathan yang terkejut langsung berteriak. Terus dua orang laki-laki yang berkelakuan aneh tadi, yang seperti di dalam buku, mendengar suara tersebut. Sesudah itu Lur, apa yang terjadi setelah kedua laki-laki tadi mendengar suara teriakan Nathan? Jadi mereka menangkap Nathan dan Orali. Jadi mereka berdua tuh tertangkap gitu kan. Ada kayak patung, tau kan patung itu kayak sama kayak di background film Antrum, kayak patung setan gitu, kayak simbol-simbol. Jadi Nathan dimasukkan ke dalam patung itu, bayangkan. Terus Orali dimasukkan ke dalam kerangkeng. Jadi Orali ini bernasib beruntung bisa keluar dari kerangkeng tersebut. Terus setelah dia keluar dari situ, dia menembakkan kedua laki-laki tersebut. Jadi matilah kedua laki-laki ini. Sudah dia menembakkan, dia membuka apa tadi tuh yang adiknya dimasukkan itu. Terus adiknya itu kayak udah separuh terbakar, jadi hitam gitu lah kulitnya. Terus mereka pergi Lur. Jadi kayak berlawanan arah, mungkin Orali ke kanan, Nathan ke kiri. Jadi mereka berlawanan arah. Sedangkan Nathan ketemu dengan anjing yang sedang dirantai. Banyak orang berspekulasi susah. Banyak orang berspekulasi Lur, anjing itu adalah reinkarnasi dari anjing Nathan yang meninggal. Kenapa? Karena Nathan saat melihat anjing itu terlihat tenang, nggak seperti takut gitu. Berbeda dengan Orali Lur. Jadi Orali ini ke tempat yang benar kan. Jadi dia sampailah ke tenda. Namun hal aneh pun terjadi saat itu Lur. Apa yang tidak pernah dilihat Orali seperti yang dilihat Nathan yang sebelumnya telah Nathan ceritakan, dia melihat hal-hal aneh. Hari itu juga Orali melihat semua makhluk itu, termasuk
lebih gitu. Nah, kayak makhluk itu menatap Orali dengan mata tajam. Semua makhluk itu kan tadi hutan terlarang, hutan tempat orang bunuh diri. Ya mungkin banyak lah makhluk kan orang bunuh diri di sana juga. Ya so pasti banyak. So pasti banyak setan. Ya gimana ya, rumah kosong aja pasti banyak setannya kan lur, apalagi ini hutan tempat orang bunuh diri gitu. Terus karena merasa ketakutan, si Orali merasa ketakutan, jadi dia berdiam diri aja di dalam tenda sambil memegang pistol yang ia rebut dari laki-laki aneh dua tadi. Terus malamnya anjing Nathan ini tadi menggonggong ke arah tenda Orali dan Nathan tadi. Seketika Orali itu, si kakak Nathan, mengarahkan pistolnya ke arah pintu jendela. Ya nggak tahu sih apa, dan filmnya habis. Aku ceritain dikit kenapa anjingnya mati seketika. Anjing itu mati dibunuh oleh orang tua Nathan dan Orali karena anjing itu tiba-tiba menggigit Nathan karena membahayakan. Makanya orang tua Nathan tadi bilang anjing itu jahat, tapi Nathan ini tetap bersikeras. Mungkin maklum lah, masih kecil, nggak tahu apa-apa, jadi dia susah terus nyebut itu, ya Allah. Berpikiran aja. Jadi dia berpikiran anjing itu nggak pernah gigit dia gitu. Terus di dalam cerita itu nggak diceritain juga orang tuanya di mana. Tiba-tiba filmnya habis. Oke, udah itu aja lur. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah, dan aktifkan lonceng notifikasinya. See you.